Berikutnya kita akan melihat terkait dengan evaluasi taksonomi. Ada 3 step yang dilakukan untuk mengevaluasi taksonomi. Yang pertama adalah evaluasi struktur taksonomi, kemudian dilanjutkan dengan uji struktur taksonomi dengan dokumen, dan yang ketiga adalah update taksonomi. Nah, terkait dengan evaluasi struktur taksonomi, yaitu caranya yang pertama harus menempatkan setiap kategori yang ada pada level 1 ke masing-masing facet utama yang menurut Anda paling sesuai. Ada 2 kategori. Yang pertama adalah dengan cara membandingkan struktur baru yang disusun dengan struktur taksonomi sebelumnya. Pada prinsip ini, pengujian dilakukan menggunakan intuitive, unambiguous, hospitable, durable, parsimonious, dan balanced. Lalu, cara yang kedua yaitu dengan melakukan pencarian dengan cepat terhadap beberapa istilah yang telah ditentukan pada struktur yang baru disusun. Nah, prinsip pengujiannya menggunakan intuitive, consistent and predictable, relevant, meaningful, durable, dan balanced. Nah, berikutnya adalah taksonomi instantiation planning. Ini bagaimana cara kita untuk merealisasikan taksonomi yang dilakukan menggunakan 2 tool. Nah, tool yang pertama adalah menggunakan metadata framework, di mana ini berisi 4 bagian, yaitu ada identify, manage, retrieve, dan connect. Lalu tool yang kedua menggunakan dengan thesaurus, di mana thesaurus itu berisi kamus istilah, di mana ditunjukkan secara jelas hubungan setiap istilah dengan istilah yang lain. Nah, bagaimanakah mengintegrasikan taksonomi ke dalam infrastruktur? Yang pertama adalah dengan cara record management. Di sini, cepat atau lambat, taksonomi akan berhadapan dengan masalah accountability yang ditimbulkan oleh record management. Solusinya adalah yang pertama, tim taksonomi harus bekerja sama dengan record manager agar tercipta kesepahaman. Dan yang kedua, record management harus sudah terstandarisasi, baik menggunakan Sarbanes-Oxley, ISO 9001, atau yang lainnya. Nah, lalu bagaimana cara kita mengamankan proses governance-nya? Nah, untuk mengamankan proses governance, itu yang pertama harus melakukan peninjauan sistematis pada taksonomi selama 6 bulan masa implementasi dan per tahun setelahnya, di mana itu harus ada pengumpulan dan analisa reactive feedback, adanya pengumpulan dan analisa proactive feedback, lalu ada analisa konten terkumpul, ada antisipasi kebutuhan bisnis, pengujian taksonomi secara terstruktur, dan yang paling harus diingat adalah taksonomi itu tidak akan pernah sempurna. Nah, ini adalah bagaimanakah perkembangan taksonomi, di mana setiap taksonomi itu tetap akan membutuhkan kebutuhan konten, adanya kebutuhan pengguna, dan adanya untuk pertimbangan taktis. Ini berdasarkan statement dari Ron Daniel Jr. dari Taxonomy Strategies LLC. Nah, untuk penutup pada bagian sesi ini, akan dibahas mengenai kesimpulan bagaimana membangun dan mengimplementasikan taksonomi. Yang pertama mekanismenya adalah dengan cara top-down and bottom-up, di mana pendekatan ini merupakan kunci sukses untuk pembangunan taksonomi. Lalu yang kedua yang harus kita pelajari itu adalah prinsip dan pengujian, di mana kita harus memastikan bahwa taksonomi yang dibuat menggunakan kaidah-kaidah atau prinsip yang bisa dijadikan ukuran, karena pada dasarnya taksonomi itu merupakan konsensus bersama, sehingga semua pihak mempunyai cara pandang yang sama dengan alat ukur yang sama. Dan bagaimana mengimplementasikan taksonomi, yaitu kita harus memahami terkait kebutuhan konten, kebutuhan pengguna, dan pertimbangan praktis.